Eh, selamat pagi Bu Yuni. Ya, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Iya. Hari ini kita ditemani dengan Bapak pengajar praktik, Ya, beliau Pak Dimpu yang mendampingi saya dari TI 1 hingga saat ini. Kebetulan untuk hari ini kita berbincang terkait dengan kegiatan pasca observasi ya Bu Yuni ya. ya, Iya, pasca observasi ini tentunya kalau kita melihat ke belakang, kemarin kita sudah lakukan yang namanya kegiatan pra, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi ya Bu ya. Baik, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari saya yang Ibu bisa jawab ya. ya, Yang baik. pertama ya Bu Yuni ya, yang pertama, apa tujuan yang Ibu Yuni harapkan dalam kegiatan pasca observasi ini, Bu? Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, apakah masih ada perbaikan atau enggak. Ya, mudah-mudahan setelah ini saya mendapat perbaikan dari Bapak. Perbaikan ya Bu ya. Jadi itu yang Ibu harapkan, tujuan yang Ibu harapkan dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini ya Bu ya. Ya. Baik. Kemudian setelah melakukan observasi maupun pra-observasi, gimana sih perasaan Bu Yuni pada saat itu? Perasaan saya sih lega ya Pak, karena sebelum pembelajaran saya sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti mempersiapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan modulnya. Seperti itu ya. Sementara kan kalau ketika kita mengajar sehari-hari kadang langsung aja gitu tanpa adanya persiapan. Betul. Jadi kalau sekarang ini Ibu lebih siap ya rasanya ya. Oke. Dengan mempersiapkan segala sesuatu perangkatnya yang sudah disetting ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu juga kemarin sebelum melakukan observasi ada strategi-strategi maupun apa yang Ibu persiapkan, gimana Bu? Untuk strateginya sendiri sudah berjalankah pada saat observasi yang Ibu lakukan? Ya, untuk strategi itu saya sudah laksanakan ya Pak. Sudah dilaksanakan ya Bu ya? Tapi mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat pelaksanaannya. Seperti pada saat saya menyuruh siswa untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di situ masih ada siswa yang malu-malu untuk mempresentasikannya. Ya, terus jadi suara yang keluar itu kecil. Suara yang dikeluarkan jadi kecil, temannya nggak dengerin. Oleh teman-temannya. Akhirnya kelasnya jadi kurang kondusif seperti itu Pak. Seperti itu. Ada hal lain mungkin Bu yang terjadi? Tidak ada sih Pak. Tidak ada ya. Aja. Jadi wajar ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi sih wajar. Ketika saya juga dalam posisi Ibu, dengan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan observasi, dan itulah yang muncul di kelas Ibu. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Amin Pak. Oke. Itu dari segi aspek dan strateginya Ibu ya. Nah sekarang bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang terjadi, hal-hal baik apa sih yang muncul dalam kegiatan Ibu, observasi Ibu, ataupun ada hal-hal yang masih kurang menurut Ibu, gimana tuh? Bisa diceritakan kembali? Ya, untuk hal-hal baiknya ya saya ada persiapan ya Pak. Sebelum pembelajaran itu salah satu hal baiknya. Yang kedua adanya pengondisian kelas, karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi kan di situ ada per kelompok gitu ya Pak. Bisa belajar secara kelompok. Nah, di situ bangkunya saya setting secara per kelompok. Terus juga ada ice breaking di awal pembelajaran. Nah, ice breakingnya juga merupakan salah satu kekurangan karena saya melakukannya di awal pembelajaran saja. Nah, seharusnya kan ice breaking tidak hanya di awal ya Pak, ada di tengah, ada juga di akhir, sehingga siswa lebih semangat lagi ketika pembelajaran. Terus kekurangan yang kedua, saya kurang menggunakan media IT ya. IT. Nah, di situ kan saya ada pembelajaran pada aspek keterampilan itu menyajikan teka-teki silang ya Pak. Nah, sementara teka-teki silang ini ternyata bisa loh diaplikasikan di media pembelajaran interaktif seperti Word Wall. Nah, tapi pada saat itu saya belum melakukannya. Gitu ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang baik, kemudian tadi
yang menurut Ibu kurang ya Bu ya, dalam segi pemanfaatan teknologi gitu ya, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya. Jadi itu. Nah, dari hal-hal yang menurut Ibu kurang, kira-kira rencana Ibu ke depan bagaimana Bu? Rencananya ya saya apa yang akan Ibu lakukan nih? Rencananya ya saya harus terus menggali ilmu pengetahuan ya Pak. Ketika saya ingin melakukan pembelajaran, berarti saya dengan menggunakan media pembelajaran interaktif ya, berarti saya harus mencari ilmunya itu, baik itu melalui YouTube atau dari rekan-rekan sejawat. Iya, jadi Ibu mencoba menggali ya, menggali ilmu pengetahuan dengan berbagai media yang ada di sekitar kita ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian ada nggak Bu rencana lain mungkin selain dengan menjalin pengetahuan gitu? Ya mengikuti mungkin ya, mengikuti berbagai kegiatan, workshop ya. Workshop. Terus juga kan di sekolah sebenarnya udah ada Kombel ya Pak, kelompok belajar. Betul. Nah itu udah sedang berlangsung juga setiap bulan. Iya, itu sudah kita coba fasilitasi ya Bu ya, di mana kita melakukan Kombel dengan berbagai praktik baiknya, mungkin di situ bisa kita ambil ya. Contohnya kemarin kita sudah melakukan Kombel dari pembelajaran yang interaktif ya Bu ya. Nah mungkin bisa ya Bu ya, bisa saya aplikasikan. Oke, siap. Dari rencana yang sudah Ibu akan lakukan terkait perbaikan pembelajaran yang menurut Ibu kurang tadi ya, kemudian kira-kira siapa saja sih Bu pihak-pihak yang akan Ibu ajak atau Ibu butuhkan bantuannya untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun atau jadwalkan? Paling kepala sekolah ya Bu ya, guru-guru senior, rekan sejawat, juga siswa, juga orang-orang yang bisa saya ambil ilmunya Pak ya, dari mana aja. Jadi semua ya. Dan itu kalau kemarin saya sudah jelaskan terkait dengan 7 modal ya Bu ya, masuk ke modal apa tuh Bu? Modal manusia ya. Dengan adanya rekan sejawat yang memiliki ilmu pengetahuan mungkin yang sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian kepala sekolah yang selalu mendukung program-program sekolah ya, kemudian siswa ya, yang tidak terlepas dari siswa kita ajak apa sih harapan-harapan yang mereka inginkan. Seperti itu Bu ya. Baik, nah dari rencana yang Ibu kemukakan tadi ya, kemudian harapannya kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana ini Bu? Ya secepatnya ya Pak. Secepatnya ya. Ketika saya ingin mengaplikasikan ya berarti saya harus mencari dulu di hari sebelumnya. Terus juga ya sedang berlangsung juga sih ya Pak yang Kombel ya. Itu Jadi kita mulai rencanakan ya Bu ya, rencanakan, kemudian dengan mengikuti sesuai jadwal Kombel mungkin ya. Seperti itu. Baik. Kemudian dari yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan diskusi kita pada hari ini pasca observasi? Ada nggak yang masih mengganjal dalam diri Ibu? Gitu. Perasaannya sih senang ya Pak, karena saya bisa mengungkapkan hal-hal yang masih mengganjal gitu ketika saya observasi. Bagus nggak sih ketika saya ngajar kemarin gitu kan. Nah untuk yang hal-hal yang mengganjalnya sih nggak ada sih Pak. Hal-hal yang mengganjal nggak ada, karena saya udah ungkapkan. Iya, jadi di sini Ibu tadi sudah mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan, mungkin harapan Ibu dalam kegiatan kita, percakapan kita pasca observasi ini ya Bu ya. Jadi perasaan Ibu senang ya. Alhamdulillah. Semoga harapan yang Ibu ingin capai segera tercapai ya Bu ya. Tentunya dengan berbagai persiapan dan melibatkan semua pihak yang mungkin bisa kita
libatkan dalam rencana kita ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kegiatan aktivitasnya dalam pembelajaran. Semoga Ibu sukses selalu ya. Amin. Ya. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanggapi Bapak. Terima kasih Pak Haji Supriyadi Pak Sri yang sudah melakukan kegiatan coaching ya. Luar biasa Pak. Bagus sekali. Rubriknya kan sesuai di LMS ada 8 poin ya. Iya Pak. Yang kemitraan ada 2 poin. Jadi tujuannya sudah digali ya. Iya Pak. Dan selama percakapan coaching terhadap coaching itu tidak menggurui. Iya. Tidak memberikan saran juga ke nasabah. Iya. Jadi coachingnya itu yang dari potensinya Pak ya. Lalu di proses kreatifnya percakapan luarannya terlihat industri yang lebih banyak berbicara. Iya. Dan coachingnya Pak Supriyadi mendengarkan, menyimak ya, sesuai, dan pertanyaan yang menggunakan adalah pertanyaan menggali bukan tertutup ya. Iya. Lalu yang terakhir, bagaimana coaching menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tadi percakapannya sudah mengambil tindak lanjut yang konkret ya. Iya Pak. Sudah ditanya kapan, apa komitmennya, dan percakapannya jadi ya ditutup dengan kesimpulan dari Musri ya. Iya. Apa yang mau dilakukan. Artinya Bapak Ibu, Pak Supriyadi dan Pak Sri, kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan rubrik yang diharapkan dan sesuai dengan alur cerita ya. Iya Pak. Mencari tujuan, kasih reaksinya dan tanggung jawab Bapak ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama Bapak. Udah cukup ya? Cukup Pak ya. Tapi nanti setelah ini kita lanjutkan mengenai omongan ini. Siap Bapak. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama. Berarti saya izin lagi ya Pak. Iya.